Selain dari jasa Wali Sembilan, penyebaran agama Islam di daerah kami, khususnya di daerah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk, tak terlepas dari peran-peran wali yang berasal dari Trah Mataram, Yogyakarta. Hal ini ditandai banyaknya makam wali seperti makam Pandu Pragolopati Banyakan Kediri, Ki Ageng Aliman Sawahan Nganjuk, makam Ki Suro Mangunjoyo yang berada di Ngluyu Nganjuk, makam Tumenggung Kopek Patian Rowo Nganjuk, dan sebagainya, di mana yang kesemuanya itu adalah tokoh-tokoh dari Mataram yang mengasingkan diri dari pusat Kasultanan akibat dari intrik perebutan kekuasaan dan wilayah. Dari hal tersebut, akhirnya kami mencoba untuk menelusuri kisah atau cerita yang sebenarnya dengan cara berziarah ke makam yang berhubungan dengan Kasultanan Mataram, seperti makam Ki Ageng Pamanahan, makam Panembahan Senopati yang merupakan Raja Mataram pertama, makam Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo, makam Ki Ageng Selo, serta mencoba sampai ke makam Kasultanan Demak yang merupakan cikal bakal awal terbentuknya Kasultanan Mataram. Dengan melakukan ziarah ke makam-makam tersebut, nanti semoga kami bisa memperoleh informasi tentang sejarah Mataram dan bagaimana bisa terjadi banyak tokoh-tokoh Mataram yang menyebar sampai di wilayah Jawa Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk. Makam pertama kali yang kami kunjungi adalah makam Joko Tingkir atau biasa disebut dengan Sultan Hadiwijoyo yang merupakan Raja Pajang. Komplek pemakaman ini berjarak sekitar 16 km dari Kota Sragen, tepatnya di Dusun Butuh, Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh. Di pemakaman ini, seorang penguasa Keraton Pajang yang bergelar Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir dikebumikan. Sebelum memasuki area makam, ada sebuah masjid yang dulunya ini adalah langgar atau musola yang didirikan oleh Ki Ageng Butuh yang merupakan ayah kandung dari Joko Tingkir. Di komplek pemakaman Butuh terdapat lebih dari 20 pusara yang dikelilingi tembok. 9 pusara diantaranya berada di dalam cungkup. Pusara Joko Tingkir berada bagian tengah cungkup itu. Dalam babat tanah Jawi diceritakan Ki Ageng Butuh merupakan tokoh yang pertama kali melihat wahyu keprabon yang jatuh pada diri Joko Tingkir. Dia juga berperan penting dalam membantu Joko Tingkir naik tahta menjadi raja. Makam lain yang berada di kompleks pemakaman ini adalah istri Ki Ageng Butuh, adik Joko Tingkir Pangeran Tejowulan, dan putra Raja Pajang bernama Pangeran Benowo. Hubungan antara Raja Pajang Sultan Hadiwijoyo dengan Mataram itu adalah tanah Alas Mentau atau Mataram merupakan hadiah dari Sultan Hadiwijoyo kepada Danang Sutawijaya atau nanti lebih dikenal dengan Panembahan Senopati, di mana Danang Sutawijaya mampu membunuh Arya Penangsang karena Arya Penangsang
telah membunuh Sunan Prawoto yang merupakan putra dari Sultan Trenggono Demak. Sedangkan saat itu Sultan Hadiwijaya merupakan menantu dari Kerajaan Demak. Karena Sultan Hadiwijaya malu untuk menghadapi perang dengan Arya Penangsang, akhirnya Sultan Hadiwijaya mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang akan diberi tanah perdikan di Alas Mentawai atau Tanah Mataram, dan kemudian Danang Sutawijaya mampu membunuh Arya Penangsang. Hingga akhirnya hadiah Tanah Mentawai tersebut jadi diberikan kepada Danang Sutawijaya dan menganggap Mataram sebagai tanah di wilayah Kerajaan Pajang. Namun pada akhirnya Danang Sutawijaya atau lebih dikenal dengan Panembahan Senopati berkhianat kepada Raja Pajang karena Mataram tidak mau tunduk pada Kerajaan Pajang. Hingga akhirnya terjadi peperangan antara Mataram dan Pajang, dan pada akhirnya Kerajaan Pajang tunduk dan Sultan Hadiwijaya mengundurkan diri bersama pasukannya, hingga sampai pada akhirnya Sultan Hadiwijaya meninggal dunia dan dimakamkan di daerah Butuh bersama kedua orang tuanya. Kemudian makam berikutnya yang kami kunjungi adalah makam Ki Ageng Selo yang berada di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Ki Ageng Selo dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai cikal bakal yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa termasuk Mataram, di mana Ki Ageng Selo merupakan kakek dari Ki Ageng Pamanahan, sedangkan Ki Ageng Pamanahan merupakan ayah kandung dari Panembahan Senopati, raja pertama Mataram. Sebelum memasuki kompleks makam Ki Ageng Selo, juga ada sebuah masjid kuno yang merupakan tempat Ki Ageng Selo mendidik dan mengajarkan serta menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Sedangkan sebelum masuk makam juga ada sebuah pendopo yang memberi gambaran silsilah lengkap dari Ki Ageng Selo yang menurunkan raja-raja Mataram sampai raja sekarang di Yogyakarta maupun Surakarta. Ki Ageng Selo pada saat masih hidup, dia bekerja sebagai petani sekaligus guru spiritual. Ia pernah menjadi guru Joko Tingkir, pendiri Kesultanan Pajang. Ia kemudian juga mempersaudarakan Joko Tingkir dengan cucu-cucunya, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Panjawi. Yang sejarahnya ketiga orang tersebut juga berandil dalam mengikuti sayembara untuk membunuh Arya Penangsang. Ki Ageng Selo juga pernah dikisahkan menangkap petir ketika sedang bertani. Petir itu kemudian berubah menjadi seorang kakek tua yang dipersembahkan sebagai tawanan kepada Kesultanan Demak. Namun kakek tua itu kemudian berhasil kabur dari penjara. Dan untuk mengenang kesaktian Ki Ageng Selo, pintu masuk Masjid Agung Demak kemudian disebut Lawang Bledek atau pintu petir, dengan dihiasi ukiran berupa ornamen tanaman berkepala binatang bergigi runcing sebagai simbol petir yang pernah ditangkap Ki Ageng Selo.
Bahkan sebagian masyarakat Jawa sampai saat ini apabila dikejutkan bunyi petir akan segera mengatakan bahwa dirinya adalah cucu Ki Ageng Silo dengan harapan petir tersebut tidak akan menyambarnya. Ki Ageng Silo meninggalkan warisan berupa ajaran moral yang dia anut keturunannya di Mataram. Ajaran tersebut berisi larangan-larangan yang harus dipatuhi apabila ingin mendapatkan keselamatan, yang kemudian ditulis para pujangga dalam bentuk syair macapat berjudul Pepali Ki Ageng Silo. Secara silsilah, Ki Ageng Silo merupakan keturunan langsung dari Prabu Brawijaya, raja terakhir dari Mojopahit. Dikisahkan Prabu Brawijaya memiliki anak bernama Bundan Kejawen. Bundan Kejawen berputra Ki Ageng Getas Pendowo, dan kemudian Ki Ageng Getas Pendowo berputra Ki Ageng Silo. Ki Ageng Silo sendiri memiliki beberapa orang putri dan seorang putra yang bergelar Ki Ageng Henis. Kemudian dari Ki Ageng Henis itu berputra Ki Ageng Pamanahan yang merupakan ayah kandung dari Panembahan Senopati yang merupakan Raja Mataram. Jadi di sini kita bisa menilai bahwa Ki Ageng Silo merupakan cikal bakal dari raja-raja Mataram. Salah satu hal yang menyebabkan kenapa keturunan dari Ki Ageng Silo merupakan raja-raja dari Mataram, karena kesukaan Ki Ageng Silo adalah bertapa di hutan, di gua, dan gunung sambil bertani menggarap sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan agar hidup berkecukupan. Bahkan akhirnya Ki Ageng Silo mendirikan sebuah perguruan Islam yang muridnya sangat banyak, datang dari berbagai penjuru daerah. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Mas Karabet atau calon dari Raja Pajang Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Dalam toponya itu, Ki Ageng selalu memohon kepada Tuhan agar dia dapat menurunkan raja-raja besar yang menguasai seluruh Jawa. Perjalanan kami lanjutkan ke makam raja-raja di Kasultanan Demak Bintoro. Lokasi makam ini berada satu kompleks dengan Masjid Agung Demak atau sebelah baratnya alun-alun Demak, di mana di situ dimakamkan raja-raja Demak seperti makam Sultan Demak pertama Raden Patah, Sultan Demak kedua Pati Unus, dan Sultan Demak ketiga Sultan Trenggono, serta seluruh keluarga dari Kasultanan Demak. Mengenai sejarah Kasultanan Demak itu sendiri, Kasultanan Demak merupakan kerajaan Islam di Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15. Demak yang awalnya menjadi kadipaten yang tunduk pada Mojopahit dan akhirnya melepaskan diri pada perempat akhir abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Mojopahit yang terakhir, dengan putri raja dari Tiongkok atau Putri Campa. Setelah Mojopahit runtuh, Wali Songo menempatkan Raden Patah menjadi raja di Kasultanan Demak.
Sepanjang setengah abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Trenggono, di mana Demak banyak menguasai pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga ke daerah pedalaman-pedalaman yang belum tersentuh oleh Islam. Namun perjalanan politik di Kesultanan Demak itu tidaklah berjalan mulus. Sepeninggal Raden Patah, kerajaan Demak digantikan oleh Adipati Yunus sebagai raja kedua Kesultanan Demak. Kemudian setelah Pati Yunus meninggal, suksesi Raja Demak ketiga tidak berlangsung secara mulus, di mana mulai terjadi persaingan panas antara Raden Kikin atau Pangeran Surowiyoto berebut tahta dengan Sultan Trenggono. Raden Kikin yang seharusnya berhak menjadi raja Demak berikutnya, namun dibunuh oleh Sunan Prawoto yang merupakan putra dari Sultan Trenggono. Pembunuhan ini terjadi di pinggir Bengawan Sore. Akhirnya Pangeran Surowiyoto bergelar Pangeran Sekar Sedo Lepen. Secara otomatis setelah Raden Kikin meninggal, tampuk pimpinan di Kesultanan Demak dipegang oleh Sultan Trenggono, adik dari Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin. Semasa pemerintahan Sultan Trenggono, agama Islam cepat menyebar di Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalangi Portugis yang akan mendarat di Sunda Kelapa. Di samping itu, di bawah Sultan Trenggono, Demak juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur seperti Tuban, Madura, Madiun, Surabaya, Kediri, Malang, sampai ke Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa. Kemudian Sultan Trenggono meninggal saat dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan, dan akhirnya Raja Demak digantikan oleh Sunan Prawoto sebagai Raja Demak keempat yang merupakan putra dari Sultan Trenggono. Akan tetapi pada tahun 1547 Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh Aryo Penangsang yang masih saudara sepupu dari Sunan Prawoto itu sendiri, di mana Aryo Penangsang adalah putra dari Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin, kakak dari Sultan Trenggono. Pangeran Aryo Penangsang yang merupakan Adipati Jipang merupakan murid kesayangan dari Sunan Kudus. Di samping membunuh Sunan Prawoto, Aryo Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, yaitu suami dari Ratu Kalinyamat yang merupakan adik dari Sunan Prawoto. Hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak banyak yang memusuhi Aryo Penangsang, yang salah satunya adalah menantu Sultan Trenggono, yaitu Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo Adipati Pajang. Puncak dari kebencian ini, akhirnya Sultan Hadiwijoyo mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh Aryo Penangsang akan diberi hadiah berupa tanah perdikan di Alas Mentau atau Mataram. Dan pada akhirnya Aryo Penangsang berhasil dibunuh oleh Danang Sutowijoyo, putra dari Ki Ageng Pamanahan yang tergabung dalam pasukan Pajang saat menyerang Jipang. Dengan terbunuhnya Aryo Penangsang, maka berakhirlah era Kesultanan Demak karena Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang dengan mendirikan Kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang.
Dan setelah berziarah ke makam Kasultanan Demak, sampailah akhirnya kami tiba di tujuan utama perjalanan kami, yaitu di kota Yogyakarta. Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan Kasultanan Mataram, di mana ini dulu awalnya adalah sebuah hutan atau alas mentau yang menjadi hadiah dari Sultan Hadiwijoyo Raja Pajang sebagai imbalan jasa yang telah membunuh Arya Penangsang Adipati Jipang. Di tempat ini Ki Ageng Pamanahan dan putranya babat alas mentau hingga akhirnya menjelma menjadi kerajaan Islam terbesar yang menguasai hampir seluruh wilayah Pulau Jawa. Sampai saat ini kita masih bisa melihat berbagai macam peninggalan situs dan artefak yang memiliki nilai sejarah tinggi di Kota Gede, tepatnya sekitar 300 meter dari pasar Kota Gede. Arah selatan ada sebuah situs yang berupa bangunan kecil di tengah jalan, yang di dalam bangunan tersebut terdapat watu gilang, di mana watu gilang ini konon merupakan dampar atau singgasana Raja Mataram Islam pertama, yaitu Panembahan Senopati atau Danang Sutawijoyo. Begitu kita memasuki gerbang kompleks makam ini, kami menemukan sebuah bangunan masjid kuno Kota Gede Mataram. Masjid di Kota Gede Mataram ini merupakan masjid tertua di Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada tahun 1587 oleh Raja Mataram Islam, yakni Panembahan Senopati. Adapun proses pembangunan masjid kala itu banyak dibantu oleh etnis Hindu yang bertemu Ki Ageng Pamanahan saat beliau hijrah membuka alas mentau. Di situ juga terlihat ada gapura masuk menuju masjid gede yang menyerupai bentuk sebuah pura. Makam dari Raja-Raja Mataram ini terbagi menjadi 3 halaman. Halaman pertama untuk tempat penjagaan abdi dalem Yogyakarta dan Surakarta, yang terdapat bangsal, dan nama bangsal Duda ini digunakan sebagai tempat penjualan souvenir. Kemudian memasuki halaman kedua adalah tempat untuk menerima para peziarah, di mana terdapat 4 bangsal yang memiliki fungsi masing-masing. Bangsal di sebelah kiri merupakan tempat untuk pendaftaran para peziarah serta untuk berganti pakaian bagi para peziarah pria. Sedangkan bangsal di sebelah kanan adalah tempat untuk berganti pakaian bagi peziarah wanita. Kemudian di sebelah baratnya ada bangsal pengapit kidul dan bangsal pengapit ler, di mana bangsal pengapit kidul merupakan bangsal penunggu bagi para peziarah pria,
Sedangkan bangsal pengapit ler merupakan bangsal penunggu bagi para peziarah wanita. Sedangkan di halaman ketiga itu merupakan lokasi dari makam itu sendiri atau halaman utama. Ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh para peziarah yang ingin masuk ke dalam makam. Salah satunya adalah peziarah laki-laki harus memakai kain jarit dan atasan berupa baju peranakan seperti yang dipakaikan kepada abdi dalem keraton. Sedangkan bagi peziarah wanita harus mengenakan kain jarit sebatas dada atau kemben sehingga terbuka di bagian bahunya. Saat masuk makam, para peziarah harus melepas alas kaki dan dilarang mengambil foto atau video di dalam makam. Jadi saat kami masuk makam, kami sudah tidak bisa mendokumentasikan keadaan makam-makam yang ada di dalam. Namun sebagai gambaran, begitu kami masuk lokasi makam di situ, ada total 627 makam, di mana ada 81 makam induk yang berada di dalam tajuk. Sedangkan sisanya berada di luar tajuk. Adapun makam di dalam tajuk tersebut adalah makam khusus Raja-Raja Mataram dan keluarga dekatnya, seperti makam Ki Ageng Henis dan Nyi Ageng Henis yang lokasinya itu agak tinggi dibandingkan makam-makam lain. Karena Ki Ageng Henis dan Nyi Ageng Henis itu merupakan orang tua dari Ki Ageng Pamanahan. Sedangkan yang berada di bawah ada makam Ki Ageng Pamanahan beserta istrinya yang merupakan sosok yang membabat alas Mentawai pertama kali. Kemudian ada makam Panembahan Senopati yang merupakan raja pertama Mataram beserta istrinya. Kemudian di sampingnya ada makam penasehat kerajaan, yaitu Ki Juru Martani, yang tak lain adalah paman dari Panembahan Senopati. Di samping itu juga ada makam putra dari Panembahan Senopati, yaitu Prabu Hanyokroowati, yang merupakan Raja Mataram kedua. Serta ada makam satu-satunya dari keluarga Sultan Hamengkubuwono, yaitu makam Sultan Hamengkubuwono II. Karena seperti yang kita ketahui, makam Sultan Hamengkubuwono pertama sampai Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu dimakamkan di makam Imogiri Bantul. Namun kecuali Hamengkubuwono yang kedua ini satu-satunya yang dimakamkan di makam Kota Gede. Saat di dalam tajuk, suasananya sangat hening dan sakral. Apalagi jika mengingat bahwa di dalam bangunan ini dimakamkan tokoh-tokoh besar dan Raja Mataram yang dahulu pernah menguasai hampir seluruh pulau Jawa, serta banyak berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Begitulah kondisi makam Raja-Raja Mataram yang ada di Kota Gede, Yogyakarta. Mengenai sejarah dari para Raja-Raja Mataram, insya Allah akan kami sajikan pada video berikutnya. Namun dari informasi yang kami terima, memang benar adanya di Kesultanan Mataram banyak terjadi intrik kekuasaan
untuk memperebutkan posisi menjadi Raja Mataram sepeninggal Panembahan Senopati. Dan sebagai penutup dari perjalanan ziarah kami di Jawa Tengah, kami mencoba untuk berziarah ke makam Sunan Pandan-Aran atau sering yang disebut dengan Sunan Bayat. Lokasi makam ini berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Mengenai sejarah Sunan Bayat itu sendiri, Sunan Bayat atau nama lain Pangeran Mangkubumi, Susuhunan Tembayat, Susunan Pandan-Aran kedua atau Wahyu Hidayat adalah tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat serta cerita-cerita lisan. Ia terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran awal agama Islam di Jawa, meskipun secara tradisional tidak termasuk anggota Wali Songo. Makamnya terletak di perbukitan atau Gunung Jabalkat di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, dan masih ramai diziarahi orang hingga sekarang. Dari sana pula konon ia menyebarkan agama Islam kepada masyarakat di wilayah Mataram. Tokoh ini dianggap hidup pada masa Kesultanan Demak atau abad ke-16. Terdapat paling tidak 4 versi mengenai asal-usulnya, tetapi semua sepakat bahwa ia dulu adalah putra dari Ki Ageng Pandan-Arang, Bupati pertama Semarang. Sepeninggal Ki Ageng Pandan-Arang, putranya Pangeran Mangkubumi menggantikan sebagai Bupati Semarang kedua. Alkisah ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam seperti halnya mendiang ayahnya. Namun lama-kelamaan terjadilah perubahan. Ia yang dulunya sangat baik itu semakin pudar. Tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan. Begitu pula mengenai perawatan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Sultan Demak Bintoro yang mengetahui hal ini langsung mengutus Sunan Kalijogo dari Kadilangun Demak untuk menyadarkannya. Terdapat variasi cerita menurut beberapa babat tentang bagaimana Sunan Kalijogo menyadarkan sang bupati. Namun pada akhirnya sang bupati menyadari kelalaiannya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan duniawi dan menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian berpindah ke selatan, entah karena diperintah Sultan Demak Bintoro ataupun atas kemauan sendiri. Beliau pergi ke arah selatan didampingi oleh istrinya melalui daerah yang sekarang dinamakan Solotigo, Boyolali, Mojosongo, Selo Gringging, dan Wedi. Konon sang pangeran inilah yang memberi nama tempat-tempat itu. Ia lalu menetap di Tembayat hingga akhir hayatnya yang sekarang bernama Bayat, Klaten, dan menyiarkan Islam dari sana kepada pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya, ia mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Itulah akhir dari serangkaian perjalanan kami dalam berziarah makam-makam tokoh Trah Mataram
mulai dari Joko Tingkir sampai Sunan Tembayat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada salah dan kekurangan, bisa komen di kolom komentar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.